Cerita manhwa terbaru. Manhwa ini dimulai di sebuah kelas ketika seorang murid yang menyebut dirinya sebagai CEO Choi. Dia masuk ke dalam kelas. Dia memamerkan hasil jualan online-nya di hadapan para siswa yang lain. Bulan ini dia mendapatkan pemasukan sebesar 48 juta. CEO Choi ini lalu mendekat ke meja Pak Hanjun. Dia lalu mendorong wajah Hanjun ke meja. Dia melakukan ini berkali-kali. CEO Choi murka karena Hanjun tidak pernah membeli dagangannya. Hanjun tidak bereaksi apapun. CEO Choi dengan batu akiknya dia meninju wajah Hanjun. Tetapi Hanjun tetap tidak bereaksi. CEO Choi juga sesumbar bahwa jika Hanjun melapor pada guru, hal ini dapat diselesaikan dengan lewat amplop. Flashback. Sekitar 2 tahun yang lalu, geng sekolah mulai menyebar di seluruh negeri. Geng ini bernama Nexus. Nexus dipimpin oleh Kim Cho-soo. Hingga suatu waktu, Hanjun pergi menyeruduk seorang diri dengan tangan kosong. Dia berhasil mengalahkan Nexus. Namun apesnya, Kim Chun-soo menggugatnya di pengadilan. Dia merekayasa saksi dan bukti. Ini membuat Hanjun harus membayar ganti rugi yang cukup banyak. Ayah Hanjun terpaksa menjual gym, tempat di mana dia mengabdikan hidupnya di sana. Sejak saat itu, Hanjun berjanji dia tidak akan bertarung lagi. Saat pulang sekolah, Hanjun diganggu oleh gerombolan murid cerek. Murid botak ini menggunakan cincin Nexus. Dia merundung Hanjun. Si botak tahu kalau Hanjun tidak mungkin melawan karena dia takut ganti rugi. Tiba-tiba Hanjun menahan tendangan botak dan mengeluarkan tatapan tajam. Tetapi itu hanya sebentar. Hanjun lalu pasrah lagi. Namun, efek tatapan Hanjun tersebut membuat botak kena mental. Dia lalu mengambil kasok dan menghantamkannya berkali-kali ke tubuh Hanjun. Botak and the gang meninggalkan Hanjun di gang. Tiba-tiba muncul seorang pemuda, memberikan uang kepada Hanjun. Dia berkata, dia akan membantu jika ada masalah hukum. Pemuda ini bertanya berapa lama waktu yang diperlukan Hanjun untuk mengurus para cecunguk tersebut. Hanjun menjawab, dia hanya butuh waktu 3 detik. Dan benar saja, sikut Hanjun mendarat di muka si botak. Si botak langsung KO. 2 teman botak langsung terkapar juga, terkena tinju Hanjun. Hanjun lalu pergi ke tempat orang ini. Dia memperkenalkan dirinya sebagai anak muda paling chaebol di Korea, yang bernama Oh Junwoo. Dia mengatakan pada Hanjun bahwa Kim Chun-soo, pemimpin Nexus, sekarang dipuja sebagai pro player gamer yang bersinar di Korea. Dijelaskan bahwa Oh Junwoo juga punya dendam pada Kim Chun-soo. Itulah sebabnya dia bersedia mengeluarkan banyak uang untuk Hanjun. Bahkan dia juga sudah menebus gym milik ayah Hanjun. Merasa punya satu tujuan, Hanjun siap bekerjasama dengan Junwoo. Kini, tanpa takut dituntut, Hanjun mulai perburuan Nexus. Perburuan ini dimulai dari teman sekelasnya, CEO Choi. Hanjun mendatangi CEO Choi di kelasnya. Dia langsung mendaratkan bugemnya ke muka Choi. Melihat ini, semua siswa kaget. CEO Choi flashback. Dia merasa dirinya tak terkalahkan. Hingga dia melihat Hanjun mengobrak-abrik Nexus seorang diri. Di saat itu juga CEO Choi langsung kena mental. Namun ketika Kim Chun-soo mengugat Hanjun, dari situ CEO Choi mulai tergila-gila dengan uang. Saat itu dia sadar kalau uang adalah segalanya. Sejak saat itu dia membuka toko online dan menjual barang-barang ke anak-anak. Namun sekarang dia malah jadi bulan-bulanan Hanjun. Di hadapan siswa lain, dia diberi pelajaran. Teman-temannya tidak ada yang berani membantu. Dia lalu kabur terbirit-birit. Dia mencari siswa yang lebih atletis dari Hanjun. Dia pergi ke ruangan ekskul olahraga. Di sana dia menemui Pak Se. CEO Choi akan membayarkan Pak Se 1 juta kalau dia bisa menyelamatkannya. Pak Se meminta 2 juta dan CEO Choi menyanggupinya. Pak Se berhadapan dengan Hanjun.
Hanjun memberikan Pak-se uang dan Pak-se pergi meninggalkan mereka. CEO Choi terpental ke ruang lorong, tepat di depannya ada kepala sekolah. Hanjun dan CEO Choi dibawa ke ruang Capsec. Di sana, dia sangat murka pada Hanjun dan mengancam akan mengeluarkan Hanjun. CEO Choi merasa di atas angin. Dia mengejek Hanjun. Emosi, Hanjun langsung melepaskan bugemnya lagi. Hanjun berhenti saat seseorang masuk ke ruangan. Orang ini memperkenalkan diri sebagai Kim Bun Kwon, seorang pengacara dari firma hukum paling terkenal di Korea. Setelah berbicara dengan pengacara, Capsec meminta maaf kepada Hanjun, dan CEO Choi langsung diusir dari sekolah. Rupanya, Junwoo mempunyai bukti betapa bobroknya sifat Capsec. CEO Choi yang tidak terima, dia mendatangi sebuah gedung, dan rupanya gedung itu adalah markas dari Runway Family, pimpinan Wan Jin-seong. Di ruangan tersebut, rupanya ada Pak Sewong yang sedang diberi pelajaran oleh anak buah Wan Jin. Di sini, CEO Choi bersedia membayar DP 10 juta agar mereka mau menangkap Hanjun. Di tempat lain, Junwoo masuk ke dalam sebuah rumah yang terpasang garis polisi. Dia menaruh bunga di depan sebuah foto. Sepertinya ini adalah rumah kerabat dari Junwoo. Dan sepertinya pemilik rumah sudah meninggoy 2 tahun yang lalu. Panan berpindah ke MC kita. Dia ditelepon oleh Junwoo yang mengabarkan bahwa CEO Choi telah bergerak dan menyuruh Hanjun untuk berhati-hati. Dan benar saja, di depan Hanjun ada mobil yang mengarah kepadanya. Alih-alih menghindar, Hanjun malah berlari ke arah mobil tersebut dan melompat untuk mengurangi benturan. Hanjun terluka, namun dia masih bisa bangkit. Wan Jin-sung dan orang-orangnya kabur. Dengan berlari, Hanjun mengejar mobil mereka. Hanjun berhasil naik. Dia naik atas kap mobil, lalu memecahkan kaca sambil menarik satu orang keluar mobil. Hanjun dan orang tersebut jatuh dari mobil. Hanjun lalu menginterogasi orang ini. Orang-orang dari Runway Family sampai di markas mereka. Namun tiba-tiba pintu besi rumah mereka penyot dipukul orang. Wan Jin-sung menyuruh anak buahnya untuk melihat siapa orang tersebut. Mereka kaget melihat Hanjun menemukan markas mereka. Wan Jin yakin kalau Hanjun tidak mungkin bisa menjebol pintu besi. Sekarang, sudah tidak ada suara lagi dari pintu tersebut. Namun tiba-tiba dari arah jendela, Hanjun muncul menerjang kaca. Dia naik ke lantai 3 lewat pipa paralon. Dengan cepat, Hanjun melumpuhkan 3 cere-cere anak buah tersebut. Hanjun dikeroyok, namun dengan kekuatan fisiknya, Hanjun dapat dengan cepat melumpuhkan para cere tersebut. Sedangkan di bawah tempat tersebut, ada gadis cantik yang melaporkan situasi kepada Junwoo. Kini tinggal Hanjun versus Wang Jin. Namun, hanya dengan satu tangan, Hanjun dapat mengangkat Wan Jin. Hanjun membuat Wang Jin jadi samsak hidup. Tiba-tiba muncul seorang yang menghentikan Hanjun. Dia adalah pemilik rumah yang asli. Dia tidak ingin rumahnya tambah hancur karena pertarungan ini. Junwoo juga datang. Dia menawarkan ganti rugi kepada pemilik rumah. Wan Jin yang sudah kena mental, dia melarikan diri lewat kaca. Namun Hanjun dapat memegangnya. Dengan sangkur dia melepaskan cengkeraman Hanjun. Meski dengan kaki pincang, Wan Jin dapat kabur. Anak buah Wan Jin mengatakan bahwa ayah Wan Jin adalah seorang CEO PC Haiwon. Urusannya akan jadi panjang karena ayah Wan Jin adalah seorang pelaut. Wan Jin sampai di tempat ayahnya. Dia meminta bantuan ayahnya untuk membalas Hanjun. Ayah Wan Jin dan anak buahnya datang ke sebuah proyek untuk menemui Junwoo dan Hanjun. Ayah Wan Jin kaget karena yang berada di hadapannya adalah CEO Junwoo. Rupanya, Junwoo yang memberikan tender ke perusahaan ayah Wan Jin. Ayah Wan Jin ditelepon oleh sekretarisnya dan mengatakan bahwa semua kerjasama dengan OJ Group selama 2 tahun ke depan batal. Ayah Wan Jin langsung sujud meminta ampun. Dia berjanji akan mengirim anaknya ke luar negeri dan tidak akan kembali lagi ke Korea. Dia juga meninju Wan Jin. Junwoo memberikan usul daripada mengirimnya ke luar negeri.
Karena Junwoo telah mengeluarkan 50 juta untuk ganti rugi rumah, Junwoo meminta Wang Jin untuk membayar uang tersebut dengan cara bekerja di kapal ayahnya mencari ikan. Akhirnya, Wang Jin sekarang bekerja di kapal penangkap ikan untuk membayar hutang. Waktu berganti, saat Junwoo dan Han Jun sedang berdiskusi, muncul gadis yang kemarin melapor kepada Junwoo. Gadis ini adalah selebgram yang juga informan mereka. Dia bernama Choi Soo-hyun. Menurut Junwoo, untuk sekarang kekuatan tempur mereka masih kurang untuk melawan Nexus. Jadi, dia menyarankan untuk merekrut orang. Mereka mengaudisikan seseorang di SMA Donyun. Dan dia masih terhubung dengan Nexus. Orang ini adalah Kim Dong-yun. Saat Han Jun bertarung dengan Nexus dulu, Kim Dong-yun adalah orang yang bertahan bersama Han Jun hingga akhir. Saat pertempuran tersebut, lututnya terluka, bahkan dia tidak bisa berjalan dengan baik hingga sekarang. Geng SMA Donyun boh karena kabar CEO Choi akan dijebloskan ke lapas anak. Mereka berkumpul untuk merapatkan hal ini. Rapat ini dipimpin oleh murid nomor 1, Min Kyung Chul. Ada satu murid yang masuk dengan muka kaget. Dia mengatakan bahwa Pak Han Jun pindah ke SMA mereka. Di dalam kelas, Han Jun memperkenalkan diri. Dia mengatakan akan menghancurkan mereka. Dia duduk di samping siswa peringkat 12 yang bernama Jo Woo-min. Woo-min yang sok jago memprovokasi Han Jun. Namun, sikut Han Jun mendarat di wajah Woo-min. Woo-min langsung tepar. Di tempat Junwoo menjelaskan alasan dia ingin merekrut Dong-yun adalah karena kegigihannya. Walaupun badannya kecil, dia ikut melawan Nexus hingga akhir. Kembali ke MC kita, saat dia sedang berjalan di lorong kelas, dia melihat Dong-yun yang pincang sedang dirundung. Dong-yun tidak melawan mereka. Sebenarnya Dong-yun memiliki sifat, jika temannya dihajar, berarti dia dihajar juga. Dia akan ikut bertarung dengan temannya. Saat jam istirahat, Dong-yun sedang beristirahat dan Han Jun menghampirinya. Dong-yun mengatakan bahwa sekarang Nexus jauh lebih kuat dan pasti Han Jun akan kalah. Namun Han Jun mengatakan kalau kali ini dia akan berhasil menghancurkan Nexus. Kang Min Chul juga melihat ini dari lantai atas dan dia menyuruh Kroco saat sekolah untuk menangkap Han Jun. Di tempat lain, Dong-yun disarankan oleh dokter untuk cepat mengoperasi kakinya. Kalau tidak, maka dia beresiko kehilangan kakinya. Saat keluar dari klinik, dia bertemu dengan Kang Min Chul. Kang Min Chul rupanya dia dulu teman Dong-yun sebelum dia berkhianat dan bergabung dengan Nexus. Pagi harinya di sekolah, melalui pengeras suara, dia menyuruh semua murid untuk menangkap Han Jun. Perburuan Han Jun dimulai, namun Han Jun dengan mudah meratakan murid-murid di kelasnya. Murid kelas Han Jun bertebangan keluar jendela. Han Jun keluar dari kelas, dia dihadang oleh puluhan kroco. Terjadi pertarungan yang sangat intens. 1 versus 1 kelurahan. Han Jun tidak mundur. Di sini terlihat bagaimana luar biasanya fisik Han Jun. Namun, kroco-kroco ini terus berdatangan tanpa habis. Han Jun yang hanya bisa duduk di kelas, dia ditemui oleh Choi Soo-hyun yang datang ke sekolah mereka. Dia memperkenalkan diri sebagai rekan Han Jun. Soo-hyun mengatakan kalau sebenarnya mereka menyuruh Han Jun untuk pergi kalau situasinya tidak terkendali. Namun Han Jun menolak. Dia ingin membuktikan bahwa pertarungan kali ini dia yang akan menang. Semangat bertarung Dong-yun bangkit lagi. Sementara itu, para siswa elit telah turun gunung untuk menghadapi Han Jun. Dong-yun yang pincang dengan gagang sapunya, dia juga turun membantu Han Jun. Dengan menahan sakit di kakinya, duo Dong-yun dan Han Jun meratakan para murid elit tersebut. Han Jun lalu melempar Kang Chul ke dalam sebuah ruangan dan Dong-yun mengunci ruangan tersebut. Kang Chul kini baiwan dengan Dong-yun. Dengan gagang sapu, Dong-yun menangkis tinju-tinju dari Kang Chul. Namun apes, Kang Chul dapat menangkap Dong-yun. Dia melemparkannya ke dinding. Dong-yun melepaskan kemejanya dan dia lalu menangkap kepala Kang Chul dengan bajunya. Dia membanting Kang Chul, namun Kang Chul menarik kaki Dong-yun yang terluka.
dia meninju lutut Dong Yun. Dengan tergopoh-gopoh, Dong Yun masih sanggup melawan, walaupun dia hanya jadi samsa hidup Kang Chul. Dong Yun mengambil pecahan kaca dan menggenggamnya. Dia lalu memukul wajah Kang Chul dan membuat wajahnya tergores. Dong Yun melepaskan pukulan beruntun dan bertubi-tubi. Hal ini membuat Kang Chul KO. Saat Dong Yun keluar dari ruangan, Han Jun juga sudah selesai membereskan para kroco. Di depan sekolah, direktur yayasan sekolah dan anak buahnya menunggu. Dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Han Jun, tetapi lagi-lagi muncul pengacara Junwoo. Mereka lalu berbincang. Sang pengacara menunjukkan 3 koper berisi bukti bahwa SMA Dong Yun menyetujui adanya geng sekolah dan menyuruh anak dengan kemampuan bertarung untuk masuk ke dalam organisasi kriminal. Semua bukti kejahatan ada dalam berkas tersebut. Mereka mengancam pengacara tersebut, namun pengacara tidak gentar. Kalau terjadi sesuatu dengan dirinya, maka organisasi mereka akan berhadapan dengan firma hukumnya. Dan kita tahu siapa yang akan menang. Mereka lalu setuju dan menyerahkan ke sekolah kepada sang pengacara. Di tempat lain, Han Jun dan Dong Yun sudah sampai di rumah sakit. Han Jun yang sudah melawan para kroco satu sekolah. Dia tidak mengalami luka yang serius, sedangkan Dong Yun sedang dioperasi kakinya. Operasinya berjalan lancar dan peluang sembuhnya cukup besar. Di sebuah kafe, Junwoo melihat sebuah berita dalam HP-nya bahwa SMA Dong Yun sudah terbongkar bobroknya. Para pelaku dibawa ke lapas anak selama 23 bulan. Dan di dalam kafe tersebut, rupanya ada Kim Junsu yang baru saja selesai wawancara. Junsu dan Chunsu akhirnya ngobrol. Junwoo mengaku kalau dia orang yang menghancurkan SMA Dong Yun. Namun Chunsu pura-pura bego, tidak tahu. Chunsu lalu pamit pulang sambil menahan ekspresi marahnya. Di dalam mobil, Chunsu berniat untuk menjadikan ini sebagai pertarungan terbesar dalam sejarah Korea. Di dalam apartemen, Chunsu mengumpulkan para eksekutifnya untuk rapat. Hasil rapat ini memutuskan bahwa cabang Incheon dipimpin oleh Nam In-soo yang akan mengurus Han Jun. Itu karena Nam In-soo memiliki dendam kesumat kepada Han Jun yang telah membuat codet wajahnya. Di tempat lain, Junwoo mengajak Han Jun masuk ke dalam rumah yang ada garis polisinya. Di dalam, Junwoo menjelaskan alasan dia mencoba membalas dendam dan menghabiskan begitu banyak uang. Ia bercerita sekitar 2 tahun yang lalu, Junwoo mempunyai teman yang sudah berteman sejak lama. Teman yang tidak peduli walau sering berkelahi, namun esok harinya mereka sudah melupakan dan saling memaafkan. Atau lebih tepatnya sudah seperti keluarga sendiri. Teman Junwoo ini membuat aplikasi robot trading. Masalah muncul ketika Han Jun kalah dari Nexus. Semua benalu di sekolah Junwoo berubah. Mereka berbuat semenang-menang. Namun karena temperamennya, Junwoo melawan saat ditindas. Dan tentu saja, temannya melakukan hal yang sama. Karena mereka tidak pandai berkelahi, mereka hanya selalu kabur setelah melawan. Pada suatu malam, rumah Bae-yuk, teman Junwoo, terbakar. Dan pelakunya adalah anggota Nexus yang juga teman sekolah Junwoo. Bae-yuk tidak selamat karena kebakaran ini. Hal ini membuat Junwoo sangat frustasi. Hari-harinya dia depresi, namun saat dia mengecek robot tradingnya, rupanya Junwoo mendapat jackpot. Dia mendapatkan uang puluhan miliar. Junwoo memikirkan betapa bahagianya temannya jika tahu kerja kerasnya berhasil. Situasi ini justru membuat Junwoo tambah marah kepada Nexus. Saat Junwoo pulang di jalan raya, mobil Junwoo dihadang oleh anak-anak dari Incheon. Mobil disiram menggunakan oli dan cat. Mobil Junwoo tergelincir. Dan akhirnya Junwoo tertangkap. Saat itu mereka menelpon selebgram dan menyuruh Han Jun untuk datang menemui mereka. Si selebgram lalu menjemput Han Jun. Junwoo ditahan di sebuah gudang. Mereka menahan Junwoo hanya sebagai umpan untuk memancing Han Jun keluar. Setelah itu, mereka berniat untuk melepaskannya. Junwoo mencoba memprovokasi Im Nam-sum. Dia mengatakan, baru 2 tahun yang lalu, Incheon berlutut memohon di depan Pak Han Jun. Apa kalian pikir sekarang kalian bisa mengalahkan Han Jun? Ejek Junwoo.
Baik Banjung, orang nomor 2 di Incheon, tersulut emosinya. Tetapi Im Namsu menahan Banjung. Namsu mengatakan bahwa ketua sebelumnya berlutut sendiri, bukan Incheon yang berlutut. Junwoo lalu mengatakan bahwa ketua sebelumnya berlutut untuk melindungi Namsu. Baik Banjung yang sudah emosi lalu melempar Junwoo ke tembok. Anak buah Namsu melaporkan bahwa Hanjun sudah sampai. Baik Banjung yang berbadan tinggi besar seperti raksasa menghadapi Hanjun. Dia mengatakan kalau tradisi di Incheon itu baiwan, bukan keroyokan. Banjung mengajak Hanjun dan selebgram untuk masuk, namun si selebgram cewek ini terus-terusan memprovokasi Banjung. Banjung yang mulai tersulut emosinya sekarang berhadapan dengan Hanjun. Banjung melepaskan tinjunya, tetapi Banjung yang layaknya raksasa terbang terkena tendangan Hanjun. Im Namsu yang merupakan adik dari Man Namsu, ketua Incheon sebelumnya. Kini dia siap baiwan menghadapi Hanjun. Namsu yang memiliki basic attack tinju, dia men-spam tinjunya. Hanjun yang tidak bisa menghindarinya, membuat semua tinju Namsu mendarat telak di badan Hanjun. Kini Riki dan Hanjun mencoba menyerang, namun semua serangannya dapat dihindari oleh Namsu. Flashback sebentar, dulu saat ketua sebelumnya berlutut, hal ini membuat rasa malu yang luar biasa. Namsu berlatih tinju sangat keras, ini karena Incheon yang dipandang dengan tinjunya yang terkuat. Bahkan, adanya pertarungan, mereka dipermalukan oleh Pak Hanjun. Namsu yang biasa dipanggil jenius boxer, dia lalu meratakan semua anggota geng yang ada di Incheon. Hanya untuk membalas senyum Hanjun, Namsu menjadikan Hanjun sebagai samsak hidup. Terkuak fakta bahwa Hanjun yang merupakan anak pemilik gym, dia tidak berlatih ilmu bela diri, dia hanya berlatih fisik setiap harinya, mirip Saitama. Pukulan Hanjun yang terus-menerus gagal membuatnya berubah rencana. Kini dia menangkap Namsu dan mendorongnya ke pojok. Tapi Namsu yang jago bertarung jalanan, dia menendang perut Hanjun dan membanting Hanjun. Pelipis Hanjun luka. Namsu lalu melepaskan tinjunya, namun kali ini Hanjun dapat mengelak dan melancarkan counter attack. Tepat mengenai pipi Namsu, serangan beruntun Hanjun membuat Namsu goyah. Hanjun kini sudah tahu arah serangan Namsu. Sebaliknya, kini Namsu yang jadi bulan-bulanan Hanjun. Saat itu, Namsu ingat pesan kakaknya untuk melindungi Incheon, bahkan jika harus mengorbankan harga dirinya. Hanjun yang terus mendaratkan pukulannya. Kini Namsu tahu apa yang dilihat oleh kakaknya sebelumnya, bahwa yang mereka hadapi bukan manusia biasa, tapi levelnya sudah seperti monster. Melihat Namsu jadi bulan-bulanan, anak buahnya bersiap untuk menyerang, tapi Namsu menyuruh mereka untuk berhenti. Namsu bersujud dan mengaku kalah di depan Hanjun. Kini dia tahu rasa malu yang kakaknya dulu rasakan, perasaan yang tidak dimengerti oleh anak-anak lain. Anak buahnya menyuruhnya untuk berdiri, tapi Junwoo mengatakan bahwa Namsu melakukan itu untuk mereka. Dia juga mengatakan kalau Namjun mulai serius, mereka akan habis. Junwoo tahu kalau Namsu menculiknya karena dia diberi harapan, karena orang-orang Incheon mempunyai masalah berkeluarga masing-masing. Itu sebabnya mereka meminjam uang pada Nexus. Junwoo membayar semua hutang-hutang anak-anak Incheon. Junwoo juga tahu kalau uang yang mereka gunakan untuk membayar hutang ke Nexus itu dicari dari jerih payah mereka sendiri. Mereka mencari uang sebagai kuli, kurir, dan apa saja yang mereka lakukan agar bisa mendapatkan uang. Namsu sangat berterima kasih pada Junwoo. Di hadapan anak buahnya, Namsu berjanji akan memutus hubungan dengan Nexus. Dan akhirnya Junwoo dan Hanjun lalu pergi. Namsu mengatakan bahwa dia berhutang budi pada Junwoo. Setelah masalah dengan kelompok Incheon selesai, Junwoo mengajak Hanjun dan Sunjun untuk pergi belanja ke mall. Sunjun tiba-tiba digoda oleh dua orang bule. Hanjun lalu gelut dengan mereka. Dua orang bule ini meminta ampun dan pemilik toko meminta ganti rugi atas kekacauan ini. Panel berganti di tempat PlayZone Nexus. Ketua cabang PlayZone Nexus, Cho Tae-soo, mendapat kabar bahwa kelompok Incheon mundur dari Nexus. Dia bingung bagaimana cara Incheon membayar hutang-hutang mereka. Di depan Choi Tae-soo ada seorang cewek kusut.
karena rungkat main gaplek. Utangnya sudah menumpuk, dia lalu diseret oleh satpam. Sambil menangis, Cegil ini mengatakan kalau dia bersedia melakukan apapun yang Choi Tae-soo suruh. Rupanya, Cegil ini kenal dengan Soo-hyun, si selebgram. Di rumah sakit, Kim Do-yoon yang sukses menjalani operasi lututnya, kini dia fokus pada terapi pemulihan lututnya. Direktur Junwoo menjelaskan pada Han-jun bahwa pilar terbesar Nexus adalah ketua cabang Playzone yang bernama Choi Tae-soo. Dia juga orang yang meminjamkan uang kepada kelompok Incheon. Bisnis dia adalah lintah darat. Dia target Junwoo selanjutnya. Junwoo lalu mengajak Han-jun untuk menemui seseorang. Orang dengan jaket olahraga ini mengatakan kalau dia sangat ketakutan. Dia lalu menceritakan bahwa dulu dia dipuji sebagai seorang good looking. Mimpinya adalah untuk dicintai publik dan menjadi trend center bagi orang-orang. Dia bermimpi orang-orang memanggil dia influencer. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan angan. Jumlah followernya stuck di angka 28 pengikut. Dia bingung apa yang salah. Tiba-tiba, dia diundang masuk ke grup oleh seseorang yang memiliki banyak follower. Dia berpikir kalau dia bisa pansos di sana. Mereka lalu mengajaknya ikut live dan seketika dari yang awalnya cuma 100 follower, kini dia 2 juta followers. Saat itu dia berpikir dapat melakukan apapun. Namun dengan berjalannya waktu, orang-orang tersebut mulai menunjukkan kepribadian aslinya. Mereka hobi main capsa. Dia lalu dikeluarkan dari grup. Tak lama dari situ, dia mulai kehilangan follower. Followernya kini cuma 200. Apapun yang dilakukan, followernya tidak naik. Dia frustasi. Dia lalu datang kembali ke mereka, berharap dia bisa menaikkan followersnya lagi. Saat itu, dia mulai kecanduan judul. Karena kecanduan judul, dia kehilangan semuanya. Lalu, Choi Tae-soo menghampirinya. Tae-soo menawarkan meminjamnya uang. Dan bodohnya, dia mengambilnya. Dia harus membayar 5 juta won setiap bulannya. Itu karena dia meminjam uang seharga biaya hidupnya selama 10 tahun. Dan lebih gilanya lagi, Choi Tae-soo, orang meminjamnya uang adalah orang yang menjebaknya. Junwoo lalu berjanji dia akan membereskan semua masalah tersebut. Junwoo memberinya modal dan menyuruh dia untuk bertempat Choi Tae-soo di Playzone. Junwoo berencana untuk mengambil semua uang Nexus dengan cara judul juga. Ini karena Junwoo curiga bahwa dealer yang memberikan kartu pasti dia punya trik tertentu agar player kalah. Orang ini lalu pergi ke Playzone dengan membawa uang sekoper. Dia menaruh semua uangnya di putaran pertama. Saat dealer akan memberikan kartu, tiba-tiba dia digebok dari belakang oleh Han-jun. Han-jun mengatakan peraturannya adalah jika bermain menggunakan trik, maka orang lain akan mengambil semua uangnya. Tentu saja hal ini memancing para satpam untuk berkumpul dan mengeroyok Han-jun. Para satpam lalu menyerbu, tapi mereka langsung KO oleh Han-jun. Han-jun terus-terusan membongkar trik para dealer. Dalam satu hari, cabang 2, 4, sampai 5 bangkrut. Di tempat Choi Tae-soo, rupanya Soo-hyun dijebak oleh Cegil. Choi Tae-soo memberikan penawaran agar Soo-hyun memberitahu apa rencana dari Junwoo. Tae-soo akan memberikan imbalan 3 kali lipat lebih besar dari yang diberikan Junwoo kepada Soo-hyun. Soo-hyun langsung setuju dan memberikan nomor rekeningnya. Tae-soo malah melongo. Dia tidak menyangka dengan mudah Soo-hyun memberikan semua rahasianya. Uang sudah masuk ke dalam rekening Soo-hyun. Soo-hyun lalu menghitung mundur. Gubrak. Tiba-tiba seorang satpam terlempar dari pintu. Pak Han-jun masuk ke ruangan. Semua kroco yang menghalangi Han-jun disingkirkan. Han-jun mendaratkan uppercut di wajah Tae-soo. Dan dia lalu menyuruh centeng bulannya untuk menyerang. Bahkan mereka diperbolehkan untuk mengambil nyawa Han-jun. 2 bule ini lalu merobek jas mereka. Mereka memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Di sini terlihat kalau mereka jauh lebih besar daripada Han-jun. Saat 2 bule ini menyerang, diam-diam Tae-soo kabur. 2 bule ini rupanya cuma gede otot doang. Mereka berdua KO ditampar oleh Han-jun. Tae-soo berhasil kabur. Tae-soo lalu bersembunyi di tempat admin judulnya. Dia membuat sayembara. Bounty 2 miliar untuk Han-jun. Semua player judul kini memburu Han-jun. Bahkan ada satu siswa cewek yang diam-diam dari belakang akan menerkam.
Hanjun dengan instingnya, dia menghindari semua serangan dari cewek tersebut. Dan tiba-tiba orang yang memakai helm juga ikut menyerang. Dan si helm langsung makbuk, helmnya pecah karena setik. Si cewek langsung menyerah. Dia menunjukkan kalau Hanjun kini dibantu 2M dan diburu oleh para gentok judul senegara. Mereka adalah korban petir kakek Zeus. Para korban petir kakek Zeus ini terus berdatangan, dari tua, muda, hingga ibu rumah tangga. Mereka semua ndak eling karena judul. Bahkan, bocil juga ada yang ikut perburuan ini. Sambil berusaha melarikan diri, Hanjun ditelepon oleh Junwoo. Menanyakan kondisinya, Hanjun menyuruh Junwoo untuk melacak posisi Taesu. Dengan gaya parkur, Hanjun melarikan diri. Namun, dia masuk ke jebakan mereka. Hanjun masuk ke dalam ruko yang isinya full orang Nexus. Seorang diri Hanjun panen menumbangkan para kroco Nexus. Junwoo menelpon kalau dia sudah mendeteksi keberadaan Taesu. Saat keluar dari ruko, Hanjun lagi-lagi dihadang oleh buruan kroco. Sedangkan Taesu kini memasukkan bounty Junwoo di link judulnya. Ternyata itu malah orang IT Junwoo yang menghack situs judul Taesu. Kini, link judul Taesu memasang bounty-nya sendiri. Semua gentok sekarang beralih memburu Taesu. Markasnya kini digantian dikepung. Taesu berencana kabur dengan membawa uang cash. Hanjun muncul di depan mereka. Taesu mengancam Hanjun, tetapi tetap saja muka Taesu diinjak-injak oleh Hanjun. Taesu terus mengancam dan akan membalas Hanjun, tapi Hanjun terus menjagling wajah Taesu. Dia lalu bertanya berapa Hanjun dibayar oleh Junwoo. Dia bersedia membayar 4 kali lipat. Tetapi tetap saja Hanjun tak berhenti menjagling Raine Taesu. Para debt collector Taesu muncul dan ikut menjagling dia. Junwoo mendapatkan laporan dari pengacaranya bahwa Taesu perlu waktu 14 minggu untuk pulih. Dan semua akun medsos dan orang-orang yang membantunya sudah ditangkap. Di rumah sakit, Junsu menjenguk Taesu. Dia menagih uangnya. Waktu berlalu. Dongyun kini sudah boleh pulang dari rumah sakit. Saat dalam perjalanan, Dongyun melihat kroco Nexus yang sedang memalak. Dia langsung pemanasan. Dengan cepat, Dongyun membereskan para kroco. Kini, kabar bersatunya kembali dua legenda Hanjun dan Dongyun sudah ramai di medsos. Junsu datang menemui Baek Moyong. Junsu berpikir kalau Moon-yong itu lawan yang sepadan untuk Hanjun. Junsu siap mengabulkan semua permintaan si rambut mulet ini. Mulet Moon-yong mengatakan kalau dia ingin menjadi pimpinan Nexus. Junsu lalu mengeluarkan aura mengancam. Moon-yong seketika langsung kincep dan mengatakan dia hanya bercanda. Dia lalu pamit pergi dan mengatakan akan mengurus Hanjun dengan cepat. Di dalam markas, Moon-yong berpikir bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Hanjun. Jadi dia berpendapat kalau Junsu ingin menyingkirkan Hanjun dan sekaligus dirinya. Moon-yong mencari cara untuk mengalahkan Hanjun. Panel berganti ke markas Junwoo. Dia mendapat informasi bahwa Incheon diserang. Mereka lalu bergegas pergi ke rumah sakit menemui Insu, sang pemimpin Incheon. Insu yang sedang menjenguk anak buahnya. Insu lalu menolak mereka dan mengatakan kalau dia akan mengurusnya sendiri. Insu lalu pergi. Anak buah Insu lalu meminta tolong kepada Hanjun. Dia khawatir dengan Insu. Dia juga menceritakan siapa yang menyerang mereka. Mereka adalah Nexus. Moon-yong. Dongyun tahu siapa itu Moon-yong karena dialah yang telah membuat kakinya cedera. Saat berlatih di gym, Sunyin bertanya tentang Moon-yong kepada Dongyun. Dongyun menjawab bahwa Moon-yong itu jenius dalam bertarung. Menurutnya, ada 3 orang jenius yang sudah dia kenal. Pertama, pasti Hanjun. Kedua adalah Junsu. Dan ketiga itu Moon-yong. Dulu, saat Hanjun dan Dongyun menguasai wilayah selatan, tidak ada orang yang berani mengusik. Namun, saat Moon-yong pindah dari Amerika, dia berani mengusik wilayah Hanjun. Dan sejak saat itu, keadaan berubah. Moon-yong berhasil menguasai sekolah-sekolah di wilayah selatan dan membuat antar sekolah bertarung untuk menentukan rank mereka. Lalu dia akan mendera sekolah yang terendah. Dia melakukan itu tanpa alasan, hanya untuk kesenangannya saja. Hingga suatu hari,
Moon-young yang licik menghajar orang-orang Dong-yeon secara diam-diam. Perlahan-lahan dia mengurangi kelompok Dong-yeon. Hingga akhirnya Moon-young bertemu dengan Dong-yeon. Dong-yeon marah karena taktik gerila Moon-young. Dia menyerang dengan emosi. Serangan Dong-yeon selalu dihindari oleh Moon-young. Saat Moon-young melepaskan tinjunya yang mengenai tulang rusuk Dong-yeon, di situ beberapa rusuk Dong-yeon koyak. Dong-yeon selalu terkena counter attack. Bagi Dong-yeon, Moon-young itu mirip seperti ular berbisa. Racun kemarahan yang dia sebarkan di tiap tinjunya membuat Dong-yeon teracuni kebencian dan kemarahan. Moon-young mulai mendominasi pertarungan. Saat terdesak, Dong-yeon berhasil mengunci Moon-young. Dia lalu menjedotkan dahinya ke wajah Moon-young. Keduanya kini dalam mode serius dan saling memukul hingga keduanya tumbang. Mereka bangkit lagi, tapi tiba-tiba ada suara nguing-nguing polisi. Jadi seketika pada bubar. Pertarungan ini berakhir tanpa pemenang. Baik Moon-young lalu mengumpulkan 100 orang terbaiknya untuk melawan Do Han-jun dan Dong-yeon. Saat mereka berkumpul, Han-jun menerobos masuk markas mereka sendirian. Kaki tangan Moon-young menyerang Han-jun dengan pecahan kaca. Han-jun lecet terkena pecahan gelas tersebut. Han-jun lalu dimukbang ramai-ramai oleh para kroco. Mereka lemah tapi terus berdatangan kayak nyamuk. Tangan Han-jun terus terluka karena pecahan gelas yang menempel. Han-jun merobek bajunya dan dia gunakan sebagai perban. Pertarungan yang tak menguntungkan Han-jun tersebut menjadi lebih lama dari biasanya. Kejadian tersebut membuat lahirnya cerita seorang legenda, Park Han-jun. Moon-young yang sudah mengalahkan banyak orang-orang kuat di Amerika, kini dia frustasi menjadi samsak Han-jun. Dengan kakinya, Han-jun membuat Park Moon-young bersujud. Han-jun juga memperingatkan Park Moon-young untuk tidak mengganggu wilayahnya. Berita tentang kemenangan Park Han-jun melawan 100 orang berhembus dengan cepat di medsos. Orang-orang mulai menghembuskan gosip bahwa Nexus sekarang tidak berani menghadapi Han-jun. Saat itu, posisi Nexus mulai terancam, membuat Chunsu mulai bergerak. Namun, Park Han-jun sangat kuat. Para fighter yang terkenal kuat di Korea bertumbangan. Chunsu yang sudah gergetan berniat menghadapi Han-jun seorang diri. Namun, ide itu ditolak oleh Lion Kim. Lion menyarankan Chunsu untuk menggunakan tangan baik Moon-young. Chunsu lalu menemui Moon-young dan mengatakan rencananya. Moon-young yang setuju dengan rencana Chunsu. Saat hari sedang hujan, Nexus mencegat Dong-yeon. Dong-yeon yang berpikir kalau Nexus akan bertarung dengan kepalan tinju. Dia lengah. Mereka menggunakan tongkat untuk mengejar luncut Dong-yeon. Dong-yeon kini terluka dan Moon-young mengirimkan foto tersebut kepada Han-jun. Dengan amarah yang meluap-luap, Han-jun menemui Moon-young. Di situ Moon-young lagi-lagi mengincar dengkul Han-jun yang sudah terikat. Han-jun yang emosi berlari menerjang. Namun, tiba-tiba tubuhnya terikat rantai. Han-jun dimukbang oleh para kroco. Han-jun yang mode marah memutus rantai tersebut. Namun, Moon-young mengeplak kepala Han-jun dengan linggis. Han-jun akhirnya tersungkur. Anak buah Moon-young membakar tempat tersebut. Mereka lalu kabur. Dengan sisa-sisa tenaganya, Han-jun membawa keluar Dong-yeon. Beberapa hari kemudian, polisi menemui mereka. Saat itu Dong-yeon baru tahu kalau ini sudah direncanakan. Para saksi memberikan testimoni yang menjendutkan mereka. Dan ternyata, gedung yang terbakar itu milik keluarga Chunsu. Mereka lalu menuntut ganti rugi melalui pengacara terkenal. Mulai saat itu, menuntut orang tua Han-jun dan Dong-yeon. Begitulah Han-jun dan Dong-yeon yang kalah dengan uang dan kekuasaan. Sejak saat itu, Han-jun kehilangan hasrat untuk bertarung. Dong-yeon yang terus dihantui rasa bersalah sejak saat itu. Tapi Soo-hyun mengatakan untuk saat ini dia tidak usah khawatir, karena sekarang sudah ada mereka di sampingnya. Saat di jalan, tiba-tiba Han-jun diserempet oleh mobil. Untungnya Han-jun dapat menghindar. Dari dalam mobil, mereka melemparkan foto Soo-hyun dan Dong-yeon saat di dalam Kim. Di tempat Nexus, Chunsu menyuruh Moon-gil untuk mengirimkan bawahannya untuk membantu Moon-young. Saat Dong-yeon sedang mandi di gym, ada orang yang membobol lokernya. Orang ini menghack HP Dong-yeon. Mereka tidak tahu di mana lokasi Dong-yeon. Saat Dong-yeon keluar gym, dia langsung diserang oleh pengendara motor. Dia menghindar dan tiba-tiba dari atas jatuh AC. Lagi-lagi Dong-yeon selamat.
Para pengendara motor lalu melempar foto Hanjun. Hanjun lalu mendapat pesan bahwa Dongyun tertangkap. Dia menyuruh Hanjun untuk datang ke tempatnya. Hanjun datang ke lokasi Munyong dan Mungkil. Di depan Hanjun berdiri puluhan krocok. Tanpa babi bu, Hanjun langsung menerobos masuk. Itu karena Munyong memprovokasi dia dengan Dongyun. Hanjun masuk ke dalam sekolah. Dia bertemu dengan 2 orang sabuk hitam. Si Gondrong berhasil membanting Hanjun. Dia lalu melempar Hanjun. Mereka meremehkan Hanjun. Kini giliran Jamet Pirang yang maju. Si Jamet Pirang mengunci tangan Hanjun. Dan Gondes, si Gondrong desa, memiting Hanjun. Teknik yang biasa disebut chok ini sering digunakan di MMA. Teknik ini dapat membuat singa pingsan. Hanjun membawa mereka ke tembok. Dan kepala si Gondes terbentur ke tembok. Kuncian mereka belum lepas. Pupil mata Hanjun mulai menghilang. Lagi-lagi Hanjun menyundul tembok. Gondes yang mengunci leher Hanjun ikut mencium tembok. Setelah beberapa kali mencium tembok, Gondes akhirnya tersungkur juga. Si Jamet Pirang yang mengunci tangan Hanjun. Dia dibanting ke lantai dan mereka berdua KO. Hanjun naik ke lantai berikutnya. Hanjun yang mulai terkuras stamina-nya. Di sini dia dihadang oleh seorang fighter. Sementara itu Dongyun dan Sohyun naik motor ke tempat Hanjun. Sebelum itu mereka pergi ke tempat Im Sun yang baru saja membereskan orang-orang yang meretas HP mereka. Kini Dongyun pergi bersama kelompok Incheon. Kembali ke MC kita, rupanya orang yang dilawan Hanjun itu sangat gesit. Semua pukulan Hanjun tidak ada yang kena. Orang ini memiliki basic tinju. Hanjun menjadi samsaknya. Dia yang sudah diperingatkan oleh Mungkil untuk hanya mengulur waktu dan jangan mencoba untuk melawan Hanjun. Dia kini jadi besar kepala karena pukulannya mendarat telak. Hanjun berhasil memojokkannya ke dinding. Dia lalu melancarkan ultinya, pukulan inch punch, beberapa kali ke Hanjun, tapi Hanjun tidak tumbang. Malah akhirnya dia yang tertangkap oleh Hanjun. Kelapanya lalu dibaretkan ke lantai dengan cepat. Hanjun mengalahkan lantai 2 dan lantai 4. Hanjun sampai di lantai atas. Para kroco Munyong bertarung menggunakan sangkur. Namun easy buat Hanjun. Mereka lalu menggunakan jaring untuk menangkap Hanjun. Kim Dongyun dan kelompok Incheon sudah sampai. Dongyun lalu bergegas naik ke lantai atas. Nam In-soo berhadapan dengan Mungkil. Sementara itu Hanjun dimukban oleh para krocok. Hanjun melompat ke arah Munyong dan melepaskan pukulan. Mereka sama-sama terkena pukulan. Tubuh Hanjun lalu ditahan oleh para krocok. Munyong mengeluarkan obeng, tetapi dengkul Dongyun mendarat di wajah Munyong. Dengan mengikat tali di tangannya, Munyong mendorong Dongyun. Mereka berdua jadi bergelantungan. Dengan posisi Dongyun berpegangan di kaki Munyong. Meskipun ditendang, Dongyun tidak jatuh. Dongyun lalu membuat tubuh Munyong berayun. Dia lalu menabrak jendela dan masuk ke dalam kelas. Sementara Munyong hampir pingsan karena mukanya mencium tembok. Hanjun lalu menarik Munyong ke atas. Tangan Munyong yang terikat tali, kini dia yang dijadikan samsak oleh Hanjun. Dongyun yang sudah sampai di atas lagi. Dia meminta bagiannya. Kini giliran Dongyun yang memukban. Munyong. Tetapi Hanjun yang dendam juga ikut mukbang. Munyong menangis dan memohon ampun. Hanjun lalu memberikan linggis kepada Dongyun. Dongyun melayangkan linggis tersebut, namun sengaja dia meleset. Dongyun melihat Munyong sangat menyedihkan. Dia tidak mau jadi orang seperti Munyong. Hanjun lalu menginjak kaki Munyong dan suara jeritan Munyong terdengar sampai bawah. Bagus, MC kita anti naif. Mendengar ini, Mungkil akhirnya mundur dan pertarungan berakhir. Beberapa hari setelah insiden dengan Baek Munyong berlalu, kini Hanjun solo mendatangi sekolah-sekolah Nexus. Begitu juga dengan Dongyong dan juga Namsu. Pergerakan mereka bertiga tidak dapat dibendung oleh Nexus. Sementara itu, Junwoo berhasil mengetahui rencana Nexus. Nexus saat ini sedang mengebus sebuah game yang bernama Pascal. Junsu yang merupakan pro player
dia di-endorse oleh game tersebut. Mereka juga menggunakan bot. Hal ini untuk membuat game Pascal menjadi game terlaris nomor 1 di Play Store. Di markas Nexus, Moon Gill yang kepanasan karena sekolah-sekolah Nexus telah runtuh. Kini berembus juga kabar kalau Nexus takut pada Hanjun. Moon Gill meminta izin pada Junsu untuk melakukan pergerakan. Namun Junsu dan Leon King menyuruh mereka untuk bersabar, menunggu 1 minggu lagi. Karena kalau rencana ini berhasil, mereka akan mendapatkan 100 M bond. Di markas, Kim Dong-yoon mendapat tugas untuk melabrak SMA Daewon-taek di bawah pimpinan Baekhyun. Terlihat wajah Sun-yoon agak menahan emosi. Dong-yoon menemui Sun-yoon dan bertanya, ada apa dengan SMA Daewon-taek? Sun-yoon lalu mengajaknya nongkrong di pinggir kali. Di sini dia bercerita kalau dia adalah member Nexus dulunya. Sun-yoon kecil, dia mempunyai adik laki-laki. Mereka ditinggal oleh ayahnya yang kecantol LC. Dari sini hidup Sun-yoon mulai berubah. Ibunya sangat bekerja keras untuk menghidupi mereka. Sun-yoon marah pada keadaan. Dia lalu join pada Nexus. Dia merasa diakui dan dilindungi di sana. Sehari-hari kegiatannya adalah trek-trekan. Suatu hari dia terkena razia. Wali kelasnya datang ke kantor Isilop dan membebaskannya. Sun-yoon mengatakan kalau dia tidak berniat untuk melanjutkan belajar. Tapi wali kelasnya mengatakan kalau dia tidak mau ikut campur pilihan Sun-yoon. Wali kelas itu mengatakan kalau Sun-yoon tidak berniat melanjutkan sekolah, tidak mungkin nilai ujian matematikanya dapat nilai 8. Wali kelas lalu memberikan buku paket Sun-yoon dan menyuruhnya untuk berangkat sekolah sampai dia dikeluarkan dan berhenti untuk membuat masalah lagi. Di tempat nongkrong Sun-yoon, dia melihat sekelompoknya sedang memalak anak SMP. Karena uangnya kurang, anak ini disiram air pipis. Sun-yoon melihat ini langsung melempar helm ke anak Nexus tersebut. Temannya tidak terima. Sun-yoon lalu dijambak. Mereka akan merundung Sun-yoon, namun ada anak laki-laki yang mengamuk. Dia mengeliminasi kelompok tersebut. Anak ini adalah Choi Baekhyun, manajer baru Nexus cabang Gangdong. Yang tidak lain adalah adik dari Sun-yoon. Baekhyun dulu anaknya penurut dan baik. Saat dirundung dia tidak pernah marah. Namun ketika orang itu membawa keluarganya, Baekhyun langsung emosi. Dia menggigit hidung orang tersebut. Dia berpikir keluarganya hancur dan sekolah tidak akan membiarkannya hidup normal. Sejak saat itu dia berusaha agar lebih kuat. Di sekolah, kabar Baekhyun telah mengalahkan 4 orang ramai tersiar. Orang-orang Nexus datang ke kelas dan membalasnya. Namun, orang-orang ini dengan mudah dikalahkan oleh Baekhyun. Dan Baekhyun menjadi orang yang ditakuti. Hingga pada suatu hari, dia terjebak sendirian. Dia dikira orang Nexus, dan dia dikeroyok oleh anak-anak yang ingin membalas Nexus. Pertempuran ini sangat lama, melelahkan, dan dia sampai batas tenaganya. Tubuhnya tidak bisa bergerak, dan ketika dia akan dibodem, Kim Junsu dari Nexus muncul dan menghadapi mereka semua. Sejak saat itu, Baekhyun sangat mengagumi Kim Junsu dan dia berjanji akan selalu mengikutinya. Saat itu, Baekhyun memperingatkan Sun-yoon agar dia tidak mengganggu Junsu. Karena kalau dia mengganggu, walaupun itu Sun-yoon sendiri, masih keluarganya, dia tetap akan melenyapkannya. Sejak hari itu, Baekhyun menguasai wilayah Gangdong. Dia juga mulai meneror guru karena dia menilai guru yang menghambat perkembangan Nexus. Para guru mulai mengundurkan diri, tetapi wali kelas Sun-yoon dia tetap bertahan. Dia berpikir guru bisa lari dengan resign, tetapi murid yang menjadi korban tidak bisa berbuat apa-apa dan bisa meninggoy. Suatu hari wali kelas tersebut ditemukan terkapar di jalan. Sejak saat itu Sun-yoon keluar dari Nexus dan dia bertekad untuk menghancurkan Nexus. Sun-yoon juga berpesan kepada Dong-yoon untuk tidak segan pada Baekhyun walaupun Baekhyun itu adik dari Sun-yoon. Pertempuran mengambil sekolah Nexus masih berlanjut. Suatu ketika Sun-yoon sedang naik motor. Tiba-tiba ada perempuan kucel yang meminta Sun-yoon. Sun-yoon berhenti, namun rupanya ini adalah jebakan. Sun-yoon dikepung. Sun-yoon melawan namun kepalanya dikemplang dari belakang. Sun-yoon pingsan.
dan dia ditempatkan dalam sebuah ruangan. Baekhyun mengatakan bahwa Suyun akan di sana selama 5 hari. Namun jika Suyun membuat masalah, dia akan memulangkannya dalam kondisi tidak utuh. Orang Nexus juga mengirimkan ancaman ini kepada Junwoo. Junwoo berpikir kalau kejadian ini berlanjut, maka kekayaan Junsu akan terus naik dan Junwoo tidak bisa menghentikannya. Junwoo berpendapat bahwa Junsu sedang memanipulasi saham game. Simpelnya, Junsu meminjam saham pada saat saham sedang tinggi. Dan ketika jatuh tempo, Junsu akan membuat saham itu jatuh. Sehingga dia bisa membeli saham dengan harga murah untuk mengembalikan saham yang dia pinjam. Dia akan melibatkan Nexus untuk mengintimidasi orang-orang agar mereka menguninstall game dari HP mereka dan memberikan rating jelek kepada game tersebut. Junwoo juga mengatakan kalau Soohyun memakai anting yang ada GPS. Jadi kapanpun mereka dapat menyelamatkan Soohyun. Kini trio Hanjun, Insu, dan berangkat menyelamatkan Soohyun. Mereka sampai di markas Baekhyun. Hanjun membuka jalan untuk Dongyun. Baekhyun menyandar Soohyun dan menyuruh Dongyun untuk pergi. Soohyun membanting Baekhyun. Dongyun menendang Baekhyun agar menjauh dari Soohyun. Baekhyun lalu melempar kaca mengenai tangan Dongyun. Baekhyun terus menyerang Dongyun, namun Dongyun selalu menghindar. Baekhyun yang pede dengan kekuatannya, dia tidak bisa diberitahu kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Junsu. Dongyun lalu menendang perut Baekhyun dan terus mengatakan kalau dia hanya dimanfaatkan oleh Junsu untuk mengulur waktu. Level Dongyun bukan tandingan Baekhyun. Dengan tangannya di kantong, Dongyun terus memberi pelajaran pada Baekhyun. Baekhyun sangat keras kepala. Soohyun sambil menangis, dia menampar Baekhyun. Soohyun mengatakan kalau karena Nexus, seseorang hampir berjalan pincang seumur hidupnya. Seseorang juga kehilangan seluruh hartanya, lalu yang lain kehilangan teman yang seperti keluarganya. Sudah jelas Nexus itu memanfaatkan Baekhyun sebelum mereka membuangmu. Dongyun juga mengatakan, apa Baekhyun tahu seberapa banyak Soohyun dipukuli dan dia mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dongyun mengeluarkan tangannya dan mengajak Baekhyun untuk kembali. Baekhyun menerima uluran tangan tersebut, tapi dia meninju wajah Dongyun. Dia lalu kabur lewat jendela. Sementara itu, Junsu dan Layam Kin sedang memantau pasar saham. Saham Kim Pascal terus turun sesuai perkiraan mereka. Tiba-tiba saham bergerak naik. Walaupun sudah menggunakan Nexus dan membayar berita negatif, saham terus bergerak naik. Orang-orang Junsu panik karena saham terus naik. Dalam situasi ini, Baekhyun datang untuk meminta bantuan ke Junsu. Tanpa berbibu, Baekhyun dijadikan keset oleh Junsu. Junsu lalu meminta tolong Moon-gil untuk mengumpulkan semua manajer karena dia akan turun langsung menghadapi kelompok Hanjun. Developer game Pascal kini dia bekerjasama dengan OJ Group, pimpinan Junwoo, dan saham game Pascal terus naik. Junsu yang sangat marah, dia mengumpulkan semua anggota Nexus dan berniat untuk menyerang markas Junwoo. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil masuk menerobos ke halaman. Mereka adalah kelompok Junwoo. Junwoo menantang mereka bertanding 3 lawan 3. Awalnya Junsu menolak, namun Junwoo terus mengejek mereka sebagai penakut. Akhirnya Junsu setuju. Jika kalah, Junwoo dia akan memberi semua uang dan dia berjanji tidak akan mengganggu Nexus lagi. Sebaliknya, jika Junwoo menang, mereka harus memberikan uang dan juga Nexus harus bubar. Junsu, Moon-gil, dan manajer cabang Ganggong, Won Ji-yuk, dia ditunjuk sebagai wakil dari Nexus. Pertarungan pertama, Insu melawan Jin-yuk. Badan Jin-yuk jauh lebih besar daripada Insu. Insu langsung melepaskan hooknya berkali-kali. Namun serangan tersebut tidak berdampak. Malah dia yang terkena tinju di perutnya dan membuat Insu terpental. Jin-yuk lalu melepaskan sepatunya dan berlari ke arah Insu. Jin-yuk berhasil menangkap tubuh Insu dan membantingnya ke tanah. Jin-yuk lalu mengangkat badan Insu dan men-smackdown Insu sekali lagi. Sekejap, Insu teringat bahwa Junwoo berkata kalau peluang menangnya hanya 5%. Jin-yuk itu adalah generasi ketiga dari orang terkuat ketiga di dunia. Dia bahkan bisa mencabut pohon sampai ke akar-akarnya dengan tenaganya.
Insu berhasil lepas dari kepan Jin Hyuk. Insu sadar kalau sampai dibanting lagi, dia akan berakhir. Jin Hyuk langsung mencoba menangkap Insu. Kali ini, Insu berhasil menghindar dan melepaskan tinjunya tepat di rusuk Jin Hyuk. Insu melepaskan jab beruntun. Jin Hyuk menggunakan double cover untuk bertahan. Tapi, uppercut Insu mendarat telak di wajah Jin Hyuk. Marah, Jin Hyuk langsung menyerang. Tapi, lagi-lagi, tinju Insu mendarat mulus di wajah Jin Hyuk. Meskipun tinju Insu selalu mulus mengenai Jin Hyuk, tetapi karena kekuatan tubuhnya yang di atas normal, pukulan itu tidak berdampak pada Jin Hyuk. Jin Hyuk terus maju. Insu berhasil mendaratkan dengkulnya di wajah Jin Hyuk. Namun, kaki Insu ditangkap. Lagi-lagi, Insu di smackdown. Jin Hyuk langsung memukul Insu. Insu bertahan dan dia melemparkan tanah ke wajah Jin Hyuk. Tatapan Insu berubah. Dengan kecepatannya, dia melayangkan pukulan siku yang membuat pipi Jin Hyuk lecet. Mereka jual beli pukulan tanpa menghindar. Menurut Moon-gil, tubuh Insu sudah mencapai batasnya, dan instingnya lah yang membuatnya tetap sadar. Jin Hyuk yang mulai terpojok, kini dia mengeluarkan ultinya. Lagi-lagi, dia menangkap Insu dan melakukan smackdown sambil terbang. Sebelum menyentuh tanah, rupanya siku Insu mendarat terlebih dulu di muka Jin Hyuk. Jin Hyuk lalu terkapar dan Insu masih bisa bangkit. Moon-gil memukul Insu dan menantang Dong-yun. Kini duel kedua, Dong-yun berhadapan dengan Moon-gil. Moon-gil menyerang dengan jurus kungfu dan membuat Dong-yun terhempas. Dijelaskan bahwa keluarga paling berpengaruh di dunia kungfu dan organisasi kegelapan. Moon-gil adalah pewaris keluarga tersebut. Dong-yun jadi bulan-bulanan Moon-gil. Satu tendangan Dong-yun mendarat di perut Moon-gil. Dong-yun mengincar tempat yang sama terus-terusan. Tapi kali ini Moon-gil yang jago kungfu menangkis tendangan tersebut dengan kakinya. Lagi-lagi Dong-yun dijadikan samsak oleh Moon-gil. Tetapi Dong-yun tetap mengincar tempat yang sama. Dua tulang tusuk Dong-yun koyak. Dong-yun flashback ketika kecil, dia selalu dirundung oleh teman-temannya karena lemah. Hingga suatu hari dia melihat Han-jun memberi pelajaran pada perundung tersebut. Dong-yun meminta tips agar menjadi kuat seperti Han-jun. Han-jun mengatakan bahwa jika dipukul, maka dia harus memukul balik. Sejak saat itu Dong-yun berubah. Dia berusaha sangat keras. Dia sadar dia tidak punya bakat dan fisik yang kuat seperti Han-jun. Karena bukan orang yang jenius, Dong-yun hanya bisa mengandalkan tekadnya yang kuat. Dong-yun terus-terusan mengejar posisi yang sama. Hal ini membuat tulang kering kaki Moon-gil yang digunakan untuk menangkis retak. Kini giliran Dong-yun yang mukbang Moon-gil. Dengan jurus kungfunya, Moon-gil melepaskan serangan kejutan dan membuat Dong-yun terlempar. Mereka kini saling melepaskan pukulan. Tangan Moon-gil koyak menahan tendangan Dong-yun. Moon-gil flashback saat dia kecil karena dia lahir sebagai pewaris keluarga kungfu. Dia menjalani latihan seperti di neraka. Suatu hari dia mendengar kabar bahwa Moon-gil lemah dan yang punya bakat untuk mewarisi jurus keluarga. Dia dicemooh karena inilah ayahnya lalu mengabdosi anak dengan bakat kungfu. Moon-gil yang sudah berjuang sangat keras tidak terima. Dia menantang anak itu. Ternyata kerja kerasnya kalah oleh bakat. Dia lalu pergi keluar dari rumah, berniat untuk membuktikan bakat dapat dikalahkan dengan kerja keras. Dia membuat namanya besar di jalanan. Hingga suatu hari Junsu datang menawarinya untuk bergabung dan membuat sebuah kelompok. Awalnya Moon-gil menolak ajakan Junsu. Dia menantang Junsu, tapi tendangannya dapat ditangkap dengan mudah oleh Junsu. Lagi-lagi kerja keras kalah oleh bakat. Sejak saat itu Moon-gil mulai mengikuti Junsu. Kembali ke pertandingan antara Moon-gil dan Dong-yun. Mereka berdua beradu stamina, saling pukul tanpa ada yang menghindar. Keduanya tidak ada yang mengalah, hingga keduanya tumbang. Akhirnya giliran Han-jun dan Junsu yang maju. Han-jun yang penuh amarah lalu menyerang. Semua serangan Han-jun dapat dihindari. Ternyata rumor yang beredar benar kalau Junsu dapat melihat masa depan. Mirip Ken Buhaki. Sebab semua pukulan Han-jun meleset. Han-jun ditekan oleh Junsu. Di tempat lain, Lion Kim sedang teleponan dengan seseorang yang meminta pendapat tentang Junsu. Lion Kim mengatakan kalau dia ingin memberikan Junsu kesempatan satu kali lagi. Apakah dia pantas bekerja dengannya atau tidak?
kembali ke Hanjun yang kini jadi bulan-bulanan Junsu. Hanjun yang terdesak, dia lalu berteriak, tatapannya berubah menjadi serius. Hanjun mengatakan kalau hari ini Junsu kurang beruntung. Kini Junsu tidak dapat melihat alur serangan Hanjun. Gantian, Junsu yang kini jadi bulan-bulanan Hanjun. Serangan Hanjun kini lebih cepat dibandingkan respon tubuh Junsu. Junwoo mengatakan kalau selama ini Hanjun hanya menahan kekuatannya. Dia melawan Junsu dengan rasa khawatir Junsu kehilangan nyawanya. Meskipun ayah Hanjun menjalankan Kim, dia hanya mengajarkan Hanjun teknik yang sederhana. Ini karena ayah Hanjun khawatir kalau dia mengajarkan seni bela diri, maka kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal bagi lawannya. Walaupun tidak belajar bela diri, namun Park Hanjun dapat menjadi lebih kuat melalui pengalaman bertarungnya secara langsung. Dia adalah monster yang mampu berkembang sendiri. Sementara itu Junsu yang diberkahi kemampuan untuk menguasai medan. Ini membuat seolah-olah dia dapat melihat masa depan. Sedari kecil orang-orang mengikuti Junsu. Walaupun kelompoknya sekarang sudah besar, namun dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dia atasi. Uang adalah kekuatannya absolut. Dia iri pada koruptor yang dapat lolos dari hukuman karena punya banyak uang. Namun walaupun sedikit lagi dia dapat mendapatkan itu, di hadapannya berdiri tembok besar yang menghalanginya. Tembok ini bernama Park Hanjun. Junsu tersenyum, dia merasa adrenalinnya naik dan menikmati pertarungan. Kini, dia bisa melihat semua celah dari serangan Hanjun. Pertarungan kembali intens, mereka saling jual beli pukulan. Tiba-tiba Lion Kim menyuruh mereka untuk berhenti. Lion Kim mengatakan kalau Junsu sudah gagal. Dengan wajah frustasi, Junsu mengatakan kalau Nexus mulai hari ini bubar. Semua orang tidak terima, bahkan Junwoo tidak terima berakhir anti klimaks seperti ini. Walaupun Junwoo memukul Junsu dan menyuruh Junsu untuk bangun, dia hanya tertunduk lesu. Ini seolah-olah Lion Kim menertawakan mereka. Nexus dan Junsu sudah tamat. Tapi, tidak ada dari mereka yang menginginkan ending seperti ini. Kehidupan kembali normal, sementara itu Junwoo ingin mengungkap identitas Lion King. Sebulan telah berlalu. Di sebuah minimarket, seorang wanita yang bertanya kepada kasir cowok, apakah dia akan menembaknya hari ini? Si kasir memang berencana untuk menembak. Lalu si cewek itu pamit pergi fighting. Tiba-tiba Suhyun masuk ke dalam minimarket ini. Dan ternyata Suhyun lah yang dimaksud oleh mereka. Si kasir yang berbadan tinggi besar itu salah tingkah karena dia menyangka Suhyun naksir dia. Ini karena Suhyun tiap hari datang dan beli pop mie di situ. Si kasir memberi bonus lemper pada Suhyun. Sambil tersenyum, Suhyun mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba rombongan pemotor datang dan menyuruh Suhyun untuk pergi karena semua sudah menunggu. Mereka lalu menunggu di luar. Kasir ini mengira kalau Suhyun akan diculik, jadi dia memberitahu Suhyun agar keluar lewat pintu samping. Si kasir dengan pose Thai boxing, dia menantang rombongan pemotor. Di tempat lain, Insu mendapat kabar kalau ada orang gila yang menculik Suhyun. Mendengar ini, Dongjun langsung bergegas pergi. Si kasir dapat mengalahkan rombongan motor. Dongjun yang sudah sampai ke lokasi, dia langsung menyerang kasir. Dia mengira bahwa Suhyun diculik olehnya. Mereka lalu beradu tendangan. Dongjun sadar kalau kasir ini kuat. Kasir ini terus menyerang, tapi Dongjun sigap menghindar. Suhyun muncul dan menghentikan mereka. Rupanya ini semua adalah salah paham. Dan para rombongan pemotor adalah kelompok dari Incheon. Mereka lalu pergi. Hari berganti. Junwoo menghampiri Hanjun di sekolah. Junwoo mengatakan kalau dia sudah menemukan mereka. Dan dalam rapat, Junwoo menjelaskan bahwa orang-orang Nexus punya hacker. Kemungkinan mereka dalang di balik ini. Dan Kim Junsu hanya anak buahnya. Orang di balik Kim Junsu adalah Chaebol generasi keempat Song Sang Group, putra kedua Ryan, dan putra sulungnya Lee Dong Ho. Jadi, grup Junwoo perlu rencana matang untuk melawan para Chaebol Korea ini. Sementara itu, keluarga Chaebol ini juga sedang rapat. Mereka menyalahkan Ryan atau Lion Kim yang gagal dengan Nexusnya. Ternyata Ryan itu saudara mereka namun beda ibu. Kini giliran anak cewek yang mengambil alih rencana. Panel berganti di dalam penjara. Kyubin telah menyelesaikan hukumannya. Sepertinya dia orang penting. Saat akan keluar, dia menghajar napi lain dan sipir tidak bereaksi.
Di luar penjara dia ditunggu oleh caibol cewek yang bernama Im Sang Ah, pemilik Nowicono, sebuah perusahaan simpan pinjam. Im Sang Ah berencana untuk membuat kelompok pengajar Nexus, dan target pertamanya adalah Pak Hanjun. Ini karena sepi ninggal Nexus, sekolah-sekolah menjadi kacau dan terjadi perebutan kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang baru, dan kelompok kuat yang baru muncul berusaha untuk mengambil alih pengaruh Nexus. Karena dalang dari semua ini adalah Pak Hanjun, Im Sang Ah berniat untuk mengalahkan Hanjun. Jadi jika ada orang yang lebih kuat dari dia muncul, maka kekacauan ini akan berakhir. Dia menyuruh Kyu Bin untuk menggila sepuasnya. Kyu Bin lalu menemui Lee Donghua dengan membawa uang seransel. Dia mengajak Donghua untuk bergabung. Flashback, saat mereka berdua masih kecil, mereka berdua menjamret. Mereka lalu dikejar dan kaki Donghua terkilir. Donghua menyuruh Kyu Bin untuk sembunyi. Donghua dihajar habis-habisan oleh pemilik tas, tapi dia tetap pada pendiriannya bahwa dia melakukan sendiri. Sejak saat itu, Kyu Bin menganggap Donghua adalah keluarganya. Di tempat Junwoo, Hanjun mengungkapkan bahwa dalam pertarungannya melawan Junsu, saat itu dia berpikir kalau dia akan kalah kalau pertarungan itu terus dilanjutkan. Di tempat lain, Junsu juga bertanya pada Lion Kim. Dia bertanya hal yang sama. Dia akan kalah jika pertarungan itu dilanjutkan. Panel berpindah. Kyu Bin dan Donghua sedang mengejar orang yang telah memasukkannya ke dalam penjara. Im Sang Ah menegur mereka karena mereka bertindak tanpa perintah. Kyu Bin lalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan dia meminta dana operasional lagi. Dia diberi 2 ransel. Sang Ah memperingatkan agar dia tidak main-main dengan mereka. Di markas, Junwoo menemukan 2 pergerakan aneh. Satu di Myeongdong, tempat yang dulunya terjadi sering pertikaian, sekarang tiba-tiba jadi tenang. Dan satu lagi di sekitar Gyeongso. STM yang tidak akrab sekarang mulai membentuk aliansi. Ini adalah gerakan kedua pihak yang mulai merasakan adanya kekuatan yang dominan atau superior. Salah satu dari mereka berasal dari panti asuhan, dan satunya lagi siswa pindahan. Suji mencari tahu kekuatan dari Gyeongso. Karena dari datanya dia melihat kasir Indomaret yang waktu itu. Kasir Indomaret sedang galau karena sejak pertemuan dengan Dongyun tidak pernah lagi melihat Sohyun pujaan hatinya. Tiba-tiba Sohyun datang dan dia menyebutkan data diri si kasir. Sun Jung-yun, umur 19 tahun. Setelah Nexus bubar, dia pindah sekolah dari Thailand ke Korea. Hanya beberapa hari setelah pindah, dia berhasil mendominasi semua sekolah di Gyeongso. Tapi, Jung-yun mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang pendaftaran sekolah. Tiba-tiba ada outdoor AC melayang masuk ke Indomaret. Aliansi Gyeongso menyuruh Jung-yun untuk keluar. Jung-yun keluar dan membabat habis mereka dalam waktu 3 menit. Jung-yun lalu menjelaskan asal-usulnya kepada Sohyun. Dulunya dia seorang pelajar yang baik. Dia di Thailand karena pekerjaan ayahnya, dan baru pindah ke Korea. Di sekolah, murid-murid lalu merundungnya. Dia sebenarnya tidak ingin membuat masalah, namun para kerocok ini terus mengganggunya. Dan akhirnya, Jung-yun melawan dan mengalahkan mereka. Di Thailand, dia pernah belajar Thai boxing dari pegawai ayahnya. Masalah dimulai dari sini. Nah, perkelahian itu, dia mulai terseret tawuran-tawuran aneh. Murid-murid mulai menantang dirinya. Setelah sekolah, kini para akamsi mulai menantangnya seolah-olah dia adalah piala bergilir. Tiba-tiba akamsi yang tadi dikalahkan memberi hormat dan memanggilnya Yung. Mereka berniat untuk menjadi bawahan Jung-yun. Dengan wajah kaget, tentu saja dia menolak mereka. Sohyun percaya dengan cerita Jung-yun. Sohyun lalu mengajaknya untuk bekerja sama. Tentu saja, Jung-yun setuju dan bersumpah setia. Diikuti oleh para akamsi di belakangnya. Di tempat lain, Hanjun menemui ayahnya. Dia ingin jadi lebih kuat. Dongyun yang sedang galau karena imbang dengan Monggil. Lalu datang Sohyun dan Jungyun menemui Dongyun. Jungyun meminta maaf atas kesalahpahaman yang kemarin. Jungyun bertanya, apa Dongyun belajar ilmu bela diri? Dongyun menjawab kalau dia tidak belajar apapun. Jungyun kaget karena jelas-jelas dia merasa ada rasa yang belum dipoles. Dongyun memiliki aura yang sangat kuat dan intens. Hal ini bisa ditemukan pada orang-orang kuat. Mungkinkah Dongyun itu jenius?
Dari tatapannya, Dongyun tahu kalau Dongyun sedang menemukan tembok besar yang menghalanginya. Jika tidak keberatan, Dongyun akan mengenalkan Dongyun pada gurunya karena kebetulan gurunya sedang berada di Korea. Guru Dongyun yang bernama Chachai, seorang legenda Muang Thai. Dia menangis terharu melihat kaki Dongyun. Dia lalu menawarkan diri untuk melatih Dongyun. Dan Dongyun pun bersedia mengikuti pelajaran tanpa mengeluh. Di gym tempat Hanjun berlatih, ayahnya memperingatkan Hanjun bahwa seemosi apapun dirinya, Hanjun tidak boleh melakukan kekerasan kepada lawan yang sudah kehilangan semangat bertarung. Dan yang kedua adalah berlatih ilmu bela diri itu seperti mengenalkan diri pada warisan umat manusia. Jadi jangan gunakan warisan manusia untuk tujuan yang salah. Di tempat lain, Kyubin meminta izin kepada Sang Ah untuk membereskan Nam Insu terlebih dahulu. Dia sesumbar bahwa dia akan cepat membereskan Nam Insu. Itu karena dia ada sedikit urusan dengan Insu. Kelompok Kyubin mulai bergerak menyerbu kelompok Incheon. Rupanya rencana ini diketahui oleh mata-mata Park Ji-hoon, salah satu chaebol saudara tiri dari Sang Ah. Dia juga telah membuat pasukan. Kyubin dan kelompoknya menyerbu Incheon. Kelompok Incheon kewalahan menghadapi mereka. Di sini Kyubin menjelaskan bahwa dulu saat dia terkena masalah, Incheon lah yang menyembuhkan dirinya beberapa waktu. Mereka memperlakukan Kyubin dengan sangat baik. Walaupun terkadang Kyubin dan Insu berkelahi, mereka saling menjaga saat terjadi pertempuran perebutan kekuasaan. Kyubin menganggap orang-orang Incheon sebagai keluarganya, hingga dia tahu kalau mereka memperlakukan Kyubin seperti orang luar. Menurut Kyubin, mereka lebih parah daripada orang asing. Saat itu, Insu kehilangan uang yang akan digunakan untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Anak buahnya yang jamet menuduh Kyubin yang mengambil uang tersebut. Kyubin tidak terima, karena difitnah dia memukul si jamet. Kyubin dipisahkan oleh Insu. Kakak Insu datang, masuk ke ruangan dan menampar Kyubin yang sedang dipegang oleh Insu. Kakak Insu marah karena Kyubin memukul anggota. Tidak terima dituduh maling dan dipukul, Kyubin pergi dari Incheon. Insu akhirnya sampai di Incheon. Dia berhadapan dengan Kyubin. Insu meminta maaf. Dia mengatakan setelah Kyubin pergi, situasi menjadi tidak kondusif. Dan mereka menemukan orang yang telah mengambil uang adalah orang yang Kyubin pukuli. Insu bersungguh-sungguh meminta maaf, namun Kyubin yang sudah sakit hati. Kyubin lalu menyerang Insu. Insu berhasil mendarahkan pukulan di wajah Kyubin. Insu juga mengatakan Namsu mengeluarkan Kyubin bukan karena uang, tetapi karena dia memukul anggota. Kyubin tidak menggubris. Saat Insu melepaskan tinjunya, tangannya kena jerat kawat oleh Kyubin. Sementara itu Ji-hoon juga mulai bergerak. Dia mengincar Park Hanjun. Bagi Park Ji-hoon, ini adalah battle royale. Dia dan keluarganya. Siapapun yang kuat dia akan menang. Kembali ke Insu yang tangannya terikat. Dia jadi bulan-bulanan Kyubin. Kawan tersebut juga menyayat tangan Insu kalau dia bergerak. Insu benar-benar dibuat tidak berdaya. Sambil menghajar, Kyubin flashback. Baginya tidak ada kata yang lebih menjijikkan dibandingkan keluarga. Baginya keluarga adalah orang yang memukulnya hanya karena tatapan mata, dan manusia yang menelantarkan dirinya. Baginya, Incheon itu sama saja, berpura-pura saling kasihan sebagai keluarga, saling melindungi antar keluarga. Mereka melindunginya, tapi pada akhirnya mereka menelantarkannya. Incheon yang telah menumbuhkan harapan, namun Incheon pula yang menghancurkan ekspektasinya tentang keluarga. Waktu itu Kyubin dengan sisa-sisa keberaniannya, dia membalas perlakuan ayahnya. Kembali dari flashback, Insu membenturkan jidatnya ke wajah Kyubin. Insu lalu memegang tangan Kyubin, dia gantian mukbang Kyubin. Insu berhasil memiting Kyubin. Lalu kepala Kyubin kena sikut Insu berkali-kali. Kyubin lalu melepaskan tinjunya. Ini membuat Insu menjauh dari Kyubin. Mereka berdua tarik-menarik kawat. Kyubin merasa Insu sekarang lebih kuat. Kyubin yang sudah putus asa, dia mendorong Insu ke jembatan. Insu lalu jatuh berpegangan pada beton, sedangkan Kyubin bergelantungan dengan tali di tangan. Insu menahan tali tersebut, tapi Kyubin menyuruhnya untuk melepaskan talinya. Kyubin berteriak dia lebih baik mati daripada ditolong oleh Insu. Dengan sekuat tenaga, Insu menarik tali Kyubin. Namun talinya putus tergesek ke beton. Kyubin lalu jatuh ke kali. Nam Insu lalu menyemplung menyelamatkan Kyubin. Saat sudah di darat, kelapa Insu dipentung oleh Donghwa.
Di situ muncul Park Ji-hoon. Dong-hwa mengkhianati Kyu-bin. Dia hanya mengincar uang. Sedangkan anak buah Kyu-bin yang juga mengkhianatinya. Kelapa Kyu-bin dikeplak menggunakan stik. Kyu-bin dan In-soo tumbang. Berita tentang pengkhianatan Lee Dong-won dan Park Ji-hoon sampai pada sang An. Sementara itu Park Ji-hoon dengan relasi bisnisnya dia berencana untuk menangkap Junwoo. Bisnis Junwoo mulai digoyang. Mereka mensabotase distribusi produk Junwoo. Hingga kalau ini berlanjut, Junwoo akan menderita kerugian yang sangat besar. Saat Junwoo kebingungan, Sang Ah muncul dan menawarkan kerjasama. Merasa sudah di atas angin, Park Ji-hoon hendak melabrak Han-jun. Namun tiba-tiba dia mendapat pesan. Sebuah rekaman saat dirinya menganiaya Elsie. Dan pengirim pesan tersebut adalah Sang Ah. Dia mengancam akan menyebarkan video tersebut ke wartawan. Sang Ah meminta Ji-hoon untuk bertemu. Mereka lalu bertemu di sebuah proyek yang belum jadi. Seperti biasa, mereka berdua saling ancam. Junwoo muncul dari belakang. Junwoo mengatakan kalau mereka bertempur habis-habisan, yang diuntungkan hanyalah Lee Dong-woo. Jadi, Junwoo mengajak dia untuk bertarung. Siapa yang kalah harus mundur. Mereka sepakat, 3 hari lagi mereka akan bertemu di stadion baseball. Junwoo menantang Ji-hoon dan membawa banyak-banyaknya anak buahnya. Dia pede dengan kekuatan Han-jun. Namun Soo-hyun masuk ke ruangannya dengan panik karena Han-jun menghilang. Selama 3 hari ini, Junwoo terus mencari Han-jun. Dia yakin Han-jun sedang berlatih. Junwoo minta tolong pada Dong-yun untuk tetap bertarung walaupun itu mustahil tanpa bantuan Han-jun dan In-soo. Tapi Dong-yun mengatakan ini bukan masalah karena sekarang sudah ada yang bisa dia minta tolong. Dia adalah ketua aliansi Gyeongso, Choi Soo-hyun. Soo-hyun lalu minta bantuan pada Jung-yun. Dengan senang hati, dia akan memberikan jiwa raganya untuk bidadarinya. Ji-hoon dengan pasukan kelas atletik yang dia sponsori. Mereka bersiap. Sementara itu di rumah sakit, In-soo menemui Kyu-bin. Dia menawarkan Kyu-bin untuk kembali bersama In-chon. In-soo tahu kalau Kyu-bin tidak punya saudara dan teman. Di sebuah gunung, Junwoo berhasil menemukan tempat latihan Han-jun. Han-jun sedang memukul ribuan batu bata dan dia menghancurkan tembok tersebut dengan pukulannya. Tiba di hari yang ditentukan, pasukan Ji-hoon ada puluhan orang sedangkan Jung-yun hanya beberapa anak In-chon dan Jung-yun. Pertempuran dimulai dari duo Dong-yun dan Jung-woo menggila. Lee Dong-hwa yang ikut dalam pertempuran. Dong-yun sangat marah pada pengkhianat seperti dia. Dia lalu berhadapan dengan Dong-hwa. Tapi Dong-hwa menggunakan anak buahnya sebagai tameng. Dong-yun berdarah dan itu menghalangi penglihatannya. Rupanya karena cincin Dong-hwa ada durinya. Dong-yun dipegangi ramai-ramai. Dia dijadikan samsak oleh Dong-hwa. Saat sedang putus asa, Han-jun lalu muncul. Mereka semua ketakutan. Flashback, saat berlatih, ayah Han-jun mengatakan kalau pukulan Han-jun seperti palu. Namun, jika bertemu dengan petarung yang terlatih, itu tidak berguna. Karena palu hanya menghancurkan satu bata bata. Sulit menjatuhkan ratusan batu bata. Ayahnya lalu mengajarkan teknik pukulan yang disalurkan pada titik yang tepat. Bisa berpengaruh pada semua batu bata. Han-jun lalu mulai menggila. Namun Han-jun jadi bulan-bulanan trio atlet Ji-hoon. Mereka mengejek Han-jun karena dapat menjatuhkan Han-jun. Mereka terus menyerang Han-jun, tapi Han-jun mulai bisa beradaptasi. Dia juga sedang mempraktekkan jurus barunya. Serangan Han-jun dapat mengenai sang atlet. Kedua tangan Han-jun ditahan dan Han-jun terkena pukulan lutut. Mereka tidak membiarkan Han-jun mengambil nafas. Kini giliran Han-jun yang mengambil inisiatif menyerang. Pukulan si atlet tolak puru ditahan oleh Han-jun. Dan pukulan Han-jun mendarat telak. Mereka bertiga mulai sadar level kekuatan Han-jun. Di sini si atlet lari tumbang setelah jual beli pukulan dengan Han-jun. Ji-hoon marah dan menendang dia. Melihat itu membuat Han-jun tambah murka. Dia menendang Ji-hoon dan menjambaknya. Lalu memberikan bogem mentah di wajahnya. Trio atlet sudah kalah. Dong-hwa yang melihat situasi ini, dia berubah rencana. Dia pura-pura menyerah, namun Dong-yun menendang wajahnya. Dong-hwa merengek menyerah, tapi Dong-yun tidak peduli. Ji-hoon juga jadi bulan-bulanan Han-jun. Sebenarnya Han-jun sudah akan berhenti, namun Ji-hoon terus-terusan mengancam Han-jun. Dengan koneksinya akan menghancurkan Han-jun.
Hanjun tambah bersemangat. Walaupun Ji-hoon kabur, dia tetap dikejar. Ji-hoon benar-benar kena rujak Hanjun. Kini Pak Ji-hoon sudah beres. Target Junwoo selanjutnya adalah Lee Dong-ho, sang putra sulung. Lion memanggil Kim Jun-soo yang sedang berlatih. Lee Dong-ho juga mengumpulkan semua anggota termasuk Kim Lion. Dia juga melihat datang. Di tempat Junwoo, Sa-ah menjelaskan bahwa akar dari grup Sangsan adalah organisasi kekerasan terbesar di Korea. Di masa lalu, organisasi memiliki kekuatan mutlak atas uang dan kekerasan. Politik, ekonomi tumbuh hingga mempengaruhi segala aspek. Seiring berjalannya waktu dengan kekuatan yang besar itu, mereka berhasil tumbuh menjadi perusahaan yang besar daripada kelompok kekerasan. Tetapi organisasi yang ada akarnya masih kuat dan terus berlanjut. Mereka masih mempertahankan akar-akarnya dan menunjuk penerusnya yaitu Lee Dong-ho untuk membesarkan elite geng. Mereka mengambil beberapa anak muda yang berpotensi lalu melakukan pelatihan. Mereka menciptakan senjata manusia. Sa-ah mengatakan kalau mereka lebih kuat dari Lee Jun-soo. Tapi Hanjun mengatakan kalau mereka belum tahu seberapa kuat Lee Jun-soo. Jun-soo yang sejak SMP sudah melalui latihan yang berat. Dia sudah terbiasa jadi yang terkuat. Dia adalah orang-orang yang terkuat yang mengikuti jalur elit. Saat ini, Jun-soo sedang bertarung dengan para elit organisasi. Jun-soo mengalahkan anggota organisasi. Dia menemui Moon-gil dan mengatakan bahwa dia ingin membuat Nexus lagi. Pemimpin Seongsan Group mendapat laporan bahwa gerakan mereka tertahan di Muju. Dia lalu mengutus 3 elit anak mudanya untuk pergi ke Muju. Dengan cepat, mereka bertiga berhasil meratakan geng Muju. Selain kuat, mereka juga bengis. Mereka lalu dihubungi oleh Lee Dong-soo. Dia marah karena semua anak-anak yang dikirim dikalahkan oleh Jun-soo. Lee Dong-ho menyuruh mereka untuk datang menghadap. Lee Dong-ho memperingatkan Choi Beng-hyuk bahwa Lion adalah adiknya. Walaupun begitu, tidak becusnya dia masih tetap di anak macan. Sedangkan Jun-soo walaupun begitu, dia belum pernah terkalahkan. Lee Dong-ho menyuruh mereka untuk menganalisa musuhnya, dan saat menemukan celah, dia baru boleh menyerang. Di tempat Moon-gil menolak ajakan Jun-soo untuk membuat Nexus. Dia masih sakit hati karena telah dibuang saat itu. Menurutnya, yang penting bagi Jun-soo adalah keberhasilannya sendiri. Jun-soo lalu bersimpuh, dia meminta maaf karena sudah egois. Menurut Jun-soo, setelah berpisah dengan Nexus, dia sadar bahwa seberapa buruk Jun-soo memperlakukan mereka. Moon-gil lalu menyuruhnya untuk berdiri, tapi Moon-gil tetap menolak ide Jun-soo dan pergi. Di tempat Dong-jun, dia berlatih Muay Thai dengan sangat keras. Dia tidak mau lagi menjadi beban bagi Hanjun. Jun-jun yang melihat ini juga termotivasi. Untuk saat ini, Junwoo sedang berhati-hati. Dia memperhatikan pergerakan Lion dan Lee Dong-woo. Dia menunggu siapa yang akan bergerak duluan. Di sebuah gang, Jun-soo disergap oleh seseorang. Jun-soo dapat menghindar. Adalah Choi Bak-yun, kakak dari Soo-hyun. Jun-soo sadar kalau dulu sifatnya seperti sampah. Dia kini tidak menghindar. Jun-soo dimukbang oleh Baek-yun. Karena Jun-soo tidak melawan, bahkan mengayunkan sangkurnya. Hal ini membuat Baek-yun frustasi dan pergi. Jun-soo lalu menemui Lion di sini karena Jun-soo sudah ditolak oleh mantan anggota Nexus. Lion mengatakan bahwa saat ini saatnya untuk mereka menyerah. Tapi Jun-soo tidak mau menyerah. Dia seorang diri menyerang Lee Dong-ho. Dia menjadi bulan-bulanan akamsi elit. Mendengar hal ini, Junwoo menyuruh Soo-jun untuk mengumpulkan anak-anak. Jun-soo dapat mengeliminasi anak buah Dong-ho satu persatu. Kini giliran elit nomor 3 yang maju menghadapi Jun-soo. Elit nomor 3 ini dan pasukannya maju menerjang Jun-soo. Jun-soo mulai terdesak. Dia juga mulai kelelahan. Moon-gil dan para elit Nexus datang membantu Jun-soo. Rupanya mereka dihubungi dan dikumpulkan oleh Lion. Kini elit nomor 1 Byung-ho muncul. Dia diberi instruksi oleh Dong-ho untuk mengalahkan Nexus dan membawa Lion ke hadapannya. Byung-ho dengan kecepatannya dia menyerang Jun-soo. Namun justru Jun-soo yang meninju muka Byung-ho. Pertempuran pecah. Jun-soo dapat membaca semua gerakan Byung-ho. Hal ini membuat Byung-ho menjadi bulan-bulanan Jun-soo. Byung-ho berhasil memegang tangan Jun-soo. Kini gantian dia yang mukbang.
Tapi hal ini tidak berlangsung lama karena giliran Junsu yang memegang tangan Byung-ho. Junsu dapat membaca semua pergerakan Byung-ho. Dia mengalahkan Byung-ho. Flashback saat kecil, Junsu pernah diserang oleh anjing liar. Sejak saat itu, dia mulai sadar akan kemampuan melihat gerakan. Sejak kecil, semua jadi sangat mudah baginya, baik pertarungan ataupun game. Tapi semenjak bertemu dengan Hanjun, dia mulai mempertajam lagi kemampuannya. Junsu dapat melihat semua serangan dan celah Byung-ho. Di sini Byung-ho sadar kalau Junsu itu melihat matanya, bukan tangannya. Byung-ho terus-terusan jadi bulan-bulan Junsu. Byung-ho mengatakan Junsu tidak mungkin bisa menang tanpa mengambil nyawanya. Byung-ho berhasil menangkap Junsu dan men-smackdown-nya. Mereka berdua berbalas serangan, namun lagi-lagi Junsu bisa melepaskan diri dan memojokkan Byung-ho lagi. Sementara itu Lee Dong-ho mengancam Byung-ho kalau sampai dia kalah. Walaupun babak belur tidak karuan, Byung-ho dengan tekadnya masih menyerang. Lion datang dan menghentikan pertarungan mereka. Dia mengatakan kalau mereka terus bertarung, justru mereka berdua yang akan kalah. Tentu saja Lee Dong-ho mencak-mencak mendengar ini. Lion menampar Lee Dong-ho. Semua tertegun kaget melihatnya. Lion mengatakan kalau mulai sekarang, Byung-ho akan menjadi bawahannya. Byung-ho adalah aset Seongsang Group, bukan mainan Lee Dong-ho. Lion memberikan pilihan pada Byung-ho mau bertarung untuk orang bodoh yang menggerakkan Seongsang Group dengan keegoisan sendiri, atau memilih bergabung dengan Lion dan menggabungkan kekuatan Nexus dengan elit Seongsang. Byung-ho teringat perkataan pemimpin Seongsang. Dia disuruh untuk memilih siapa yang cocok untuk menjadi raja dan lebih kuat. Lee Dong-ho yang marah menyerang Lion, tapi tongkatnya ditahan oleh Byung-ho. Kini Byung-ho memilih untuk ikut Lion. Lion menyuruh Lee Dong-ho untuk berlutut. Tiba-tiba, Byung-ho membuat Lee Dong-ho berlutut di hadapan Lion. Lion lalu memukul kelapa Dong-ho. Kini penerus Seongsang Group telah resmi dan dia adalah Lion. Lion resmi menggabungkan elit Seongsang dengan Nexus, dan dia langsung mendeklarasikan pertarungan melawan Park Han-jun. Berita tentang Lion sudah sampai pada Junwoo. Dia menyuruh anak-anak untuk bersiap. Junwoo pergi menemui Lion. Dia datang untuk membawa bukti dokumen tentang korupsi dan penghindaran pajak, serta bukti keterlibatan Nexus dengan Seongsang Group. Dia juga membawa kelemahan anggota keluarga Seongsang Group sampai ke sepupu ke-8. Aktivitas ilegal semua politisi, ahli hukum, dan media yang berhubungan dengan Lion. Dengan ini Junwoo meminta Lion untuk membubarkan permanen organisasi kriminalnya. Tapi Lion malah membuang bukti tersebut. Dia pede karena pengaruh Seongsang Group sudah mendarah daging di Korea. Junwoo lalu mengajak mereka bertarung dengan semua uang dan aset yang dia miliki. Lion sepakat dan dia juga menerima permintaan Junwoo. Lion juga meminta rumah teman Junwoo yang dulu terbakar. Mereka sepakat. 3 hari lagi mereka akan bertemu di OJ Group, gedung milik Junwoo. Semua karyawan Junwoo sekarang WFH. Insu sudah keluar rumah sakit, siap untuk ikut pertarungan ini karena mereka berhutang budi pada Junwoo. Soo-hyun menemui Jung-yu dan bertanya apa dia mau ikut bertarung melawan Nexus. Karena Jung-yu tidak ada hubungannya dengan ini. Jung-yu mau ikut berpartisipasi karena di sini ada Soo-hyun, sang pujaan hatinya. Aliansi Gyeongso juga ikut berarti. Tiba di hari yang ditentukan, mereka sudah berkumpul. Di sini pengacara menyiapkan kontrak. Syarat memenangkan pertandingan ini adalah perwakilan kedua pihak, baik Park Han-jun atau Kim Jung-soo. Siapa yang bisa sampai ke atap duluan, dia yang menang. Kedua belah pihak tidak sampai ke atap, maka pihak perwakilan yang mengalahkan dia adalah yang menangnya. Junwoo dan Lion pergi ke atap duluan. Junwoo yang sudah hafal medan, dia mengatakan kalau gedungnya mempunyai 33 lantai, dan jika rooftop dihitung, itu jadi 34 lantai. Akses lift hanya sampai ke lantai 32. Sisanya naik tangga. Ada 2 lift dalam gedung ini karena pihak Lion lebih banyak orang. Mereka akan mencoba merebut lift tersebut. Baik Banjung dan Kang Saeku dari Incheon, mereka ditugaskan untuk menahan 1 lift. Junwoo memohon pada mereka agar Han-jun dan grupnya bisa naik lift. Moon-gil sangat pede dengan kekuatan mereka. Baik Han-jun seorang diri menahan mereka. Lift naik namun dalam keadaan kosong.
Orang Nexus sadar kalau mereka masuk jebakan. Jinju lalu dipeluk oleh Baik Banjung. Pertarungan antar raksasa dimulai. Baik Banjung dan Kasaiku yang kalah jumlah, mereka mencoba bertahan sekuat tenaga. Di lantai 32, kelompok Junsu dan Hanjun bertemu saat mereka keluar dari lift. Insu menghadapi Moon Gil, sedangkan Byung Ho dan para elitnya menghadapi Dong Yun dan Jung Yun. Dan tentu saja Hanjun akan kembali menghadapi Junsu. Di tempat Dong Yun, dia Baewan menghadapi Byung Ho. Dong Yun berhasil meredakan tenangannya, baik Moon Gil ataupun Byung Ho. Mereka mengejek bahwa balas dendam dan loyalitas Dong Yun serta Insu itu tidak ada gunanya. Mereka berdua lalu mengamuk karena prinsipnya dihina oleh para preman sampah. Sementara itu Hanjun terdesak oleh Junsu. Lion tertawa, dia yakin pertarungan ini akan berakhir cepat. Mereka berdua saling menyerang. Hanjun mengeluarkan pukulan 10% tenaganya. Ini membuat telinga Junsu berdengung. Lanjut, 20%. Namun serangan tersebut tidak berdampak pada Junsu. Tinju Hanjun yang 40% membuat Junsu terpental. Tetapi pada pukulan selanjutnya kekuatannya turun lagi. Hanjun belum menguasai sepenuhnya jurus baru dari ayahnya. Dengan kemampuan melihat masa depannya, Junsu menyerang balik bertubi-tubi. Junsu mengejek Hanjun. Sekarang level Hanjun berada di bawahnya. Namun Hanjun menjawab, mulai sekarang jika Junsu menerima 3 pukulan dari Hanjun, maka dipastikan dia akan tamat riwayatnya. Benar saja, pukulan Hanjun yang menyerempet pipi Junsu melukai pipinya. Flashback, meskipun hanya kemungkinan kecil, Hanjun dapat menguasai jurus baru. Ini adalah keajaiban yang dibuat dari fisik Hanjun. Pak Hanjun yang sudah memiliki gaya bertarung yang tetap dan unik. Dia berpikir kalau dia tidak akan bisa beradaptasi dengan jurus baru. Tetapi dengan tekad dan latihan yang kuat, dia berhasil untuk pertama kalinya. Tinju Hanjun mengenai perut Junsu dengan kekuatan 80%. Junsu terpental sangat jauh. Sementara itu, Insu dikeroyok oleh Moon Gil dan elit-elit Songnam. Dia terpojok, namun tiba-tiba Kyubin datang membantunya. Di tempat Dong Yun, dia terpojok oleh Byung Ho. Dong Yun tidak yakin kalau dia bisa mengalahkan Byung Ho karena perbedaan fisik. Junsu langsung bangun menyerang Hanjun. Namun tendangannya dapat ditangkis. Kini kekuatan mata Junsu aktif. Semua serangan Hanjun dia hindari. Bahkan dia bisa membuat telinga Hanjun terluka. Ini membuat Hanjun kehilangan keseimbangan. Hanjun layaknya samsak hidup bagi Junsu. Melihat hal ini membuat Junwo khawatir. Dia lalu menyuruh anak-anak untuk menjaga pintu masuk atap. Mereka berempat bergegas naik ke atap. Kembali ke Hanjun, dia mengeluarkan 30%. Junsu memprediksi arah serangan, tapi serangan tersebut tetap mendarat telak. Hanjun menjambak Junsu dan mengeluarkan 90% tenaga. Junsu terpental sangat jauh. Kini tersisa 1 tinju lagi. Junsu maju menyerang. Dia menghindari semua serangan Hanjun. Kali ini dia lebih teliti dan berhati-hati. Hanjun lagi-lagi jadi bulan-bulanan Junsu. Suara teriakan Junwoo memanggil Hanjun terdengar oleh anak-anak di balik pintu. Mereka bertahan semampunya karena mereka percaya pada Hanjun. Tapi Hanjun tidak dibiarkan untuk mengambil nafas oleh Junsu. Dia terus diberondong pukulan. Sementara Nexus mulai berhasil masuk ke atap. Mereka melihat Junsu sedang terkena pukulan 100% di wajahnya. Junsu terlempar dan tumbang. Akhirnya pertarungan panjang ini berakhir dan dimenangkan oleh Junwoo. Junwoo lalu berterima kasih pada Hanjun. Beberapa bulan kemudian, Lion mentransfer semua asetnya pada Junwoo. Junwoo menggunakan itu untuk membayar utang pada Song-ah. Songsan Group tidak membalas mereka karena mereka sibuk membersihkan nama setelah insiden. Sedangkan Junsu, setelah bertarung dengan Hanjun, dia mendapatkan perawatan dalam waktu yang lama. Setelah itu dia menghilang. Nexus yang kehilangan pemimpinnya mulai ditangkap dan bubar.